Oke, maaf teman-teman karena tadi ada gangguan. Saya undang lagi. Oke, sorry banget Najim, tadi sinyalku gangguan. Lanjut lanjut. Oke, Oh, oke kita oke. mulai. Mm, Ini Oke. semoga Pak Iswadi sudah bisa bergabung. Eh, beliau koneksinya oke nggak? Kurang paham, sebentar. Apa kalau 3 orang ada pengaturan lagi ya mungkin ya? Bisa langsung menambahkan gitu nggak? Ada tombol kamera terus di plus itu? Ini Apa kan? beliau udah minta bergabung, terus tak apa namanya tak accept, tapi belum muncul. Bentar ya. Kita masih pertama kali soalnya pakai 3 orang begini ya. Betul, biasanya cuma dua orang aja. Nah, oke, mohon maaf sekali ada kendala teknis. Ini kita buat mengundang beliau ke forum, teman-teman. Sebenarnya memang kalau kita ngobrolin tentang apa webinar dengan pakai teknologi kayak gini, emang ini salah satu kendalanya ya, emang ya. Berbeda kalau kita punya seminar datang langsung, ini udah emang resiko nih. Benar-benar Udah banget. harus terbiasa kan. Jadi emang kalau misalnya Zoom itu kalau kita ngundang pemateri, meskipun kita udah nyiapin WiFi dan lain sebagainya, emang kadang kendala tiba-tiba listrik mati dan lain sebagainya emang nggak bisa dihindari kayak gini tuh. Oke, ini ada, coba kita 2 orang ya. Kita coba 2 orang dulu. Aku sama Pak Iswadi. Nanti Oke, kalau beliau udah boleh-boleh. bisa, nanti Najim gabung lagi ya. Oke, kita masih Oke, nyobain. oke. Oke, Najim live dulu ya. Oke, aku live dulu ya. Yap. Oke, sebentar teman-teman. Oke, kita sambil nunggu mengundang Pak Iswadi sebagai pembicara kita malam hari ini.
Oke, teman-teman, sambil nunggu dulu, mohon maaf. Oke, masih belum bisa bergabung tampaknya untuk Bapak Iswadi. Ntar kita tunggu sebentar lagi. Oh, bisa. Oh, ini bisa. Oke, Oke, yang satuan. selamat malam Pak Iswadi. Oke. Sudah terdengar suara saya? Oke, Selamat malam. ya, alhamdulillah Ya, sudah sudah bisa terdengar. bergabung walaupun tadi ada kendala teknis. Bentar kita masukkan satu apa namanya peserta lagi. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Baik, ini Alhamdulillah sehat. berikutnya acara akan dipandu oleh Waalaikumsalam. sahabat Najim. Silakan Mbak Najim. Oke. Pak Iswandi, saya mau izin untuk mulai acaranya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kedua pemateri kita kali ini sudah menyempatkan waktunya malam minggu untuk bergabung dan sharing dengan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Najim Nur Fauzia, bisa dipanggil Najim. Saya selaku CEO dari Furka Indonesia. Jadi Furka Indonesia ini teman-teman merupakan salah satu platform atau wadah bagi para mahasiswa, akademisi, dan juga pelaku usaha yang concern di bidang social enterprise dan juga Islamic finance. Jadi kita ingin mewadahi semuanya yang ingin menuangkan ide dan juga opini terkait keadaan ekonomi.
Bapak. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini, kondisi pandemi, dan juga pemberlakuan pembatasan aktivitas oleh pemerintah ini, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling berdampak serius oleh keadaan pandemi. Padahal seharusnya kalau kita tahu ketika pariwisata itu tumbuh, maka sektor lain juga ikut tumbuh seperti perhotelan, kemudian perhotelan, catering, transportasi ikut tumbuh. Tapi kalau sekarang ketika pariwisata lesu, tentunya sektor-sektor lain pun ikut lesu ya. Kemudian sehingga untuk kesempatan kali ini Bapak, teman-teman Forka, kita mengundang Bapak Lalu Muhammad Iswandi Atar. Beliau selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Mataram atau Lombok, dan juga dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, dan juga selaku CEO Indonada. Kita mau belajar ke beliau dan juga pengen tahu lebih lanjut sebenarnya Pak, bagaimana sih kondisi pariwisata atau kondisi suasana tempat-tempat pariwisata di Kota Lombok, khususnya di kondisi-kondisi saat ini. Iya Bapak, mungkin bisa diceritakan dulu tentang potensinya kali ya. Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Forka Indonesia yang telah menginvite ya dari beberapa hari yang lalu untuk meminta kita sharing bersama di Forka Indonesia. Ini luar biasa Forka Indonesia, dan untuk acara ini saya sudah sampaikan kepada pelaku pariwisata yang ada di Kota Mataram, gitu kan? Dan terima kasih ya, luar biasa. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat, tegar dan bugar dalam masa pandemi COVID-19. Ya, yang luar biasa, host juga ini yang luar biasa ya. Jadi kondisi kita di Mataram ya alhamdulillah lah, sekarang ini lagi kondisi PPKM, dan besok sampai tanggal 2 ya, sampai 2 Agustus. Nah, dari Kota Mataram ini memiliki potensi yang luar biasa ya, yang yang di sini Kota Mataram ini dengan jumlah penduduk 495.681 di penduduk tahun 2020, terdiri dari 6 kecamatan dengan panjang pantai 9 km, di mana dengan APBD sekitar 1,361 triliun lebih ya, itu untuk APBD Kota Mataram. Kemudian potensi yang kita miliki banyak sekali keragaman yang ada di Kota Mataram. Ada budaya tradisi di sini, ada seperti rudat, peresian, tarian, gitu kan, sanggar seni dan yang lainnya. Kemudian kita juga di sini ada pariwisata alam, taman-taman. Kita banyak taman di kota ini ya. Ini bisa Taman Sangkaryang, Taman Mayure, kemudian Taman Burung, ada Taman Udayana juga, kemudian Taman Jangkar di Kota Tua Ampenan. Kemudian kita juga banyak pantai yang berbentang itu sekitar 9 km, ada Pantai Ampenan. Jadi kemudian ada Pantai Luang Balo, ada Pantai Gading, ada Mapak, gitu kan. Nah, kemudian kalau religi, nah kita di sini ada Islamic Center, ada Taman Wisata dan Makam Luang Balo, kemudian ada Pura Meru, ada ada ini ya, vihara juga kita di sini, dan ada kelenteng juga di sini. Kemudian varian kuliner banyak yang kita miliki di sini, ada plecing, ada ayam taliwang, ada bulayak, gitu kan, ada ikan bakar, gitu kan. Banyaklah varian-varian yang lainnya. Kemudian untuk yang suka shopping, shopping di sini kita ada Matan Trade Center, Skarbele,
termasuk yang ini apa namanya, yang mutiara. Kemudian ada kita punya cukli, kemudian ada pasar seni sayang-sayang. Nah, kalau yang suka bermain di mall, kita punya ada 3 mall di sini. Ada Mataram Epicentrum Mall, kemudian Mataram Mall, kemudian ada satu mall yang ada di wilayah Cakra 1. Ya. Nah, itu yang kemudian target kunjungan ini sebelum pandemi ya. Nah, 2016 itu dengan target 600.000 itu udah berkunjung Kota Mataram 2016. Kemudian 2017 itu sebanyak 650.000, kemudian 2018 700.000, 2019 itu sebanyak 823.000 ke Kota Mataram. Nah, 2019 akhir menuju 2020 itu COVID datang ya, COVID datang, kemudian sebelumnya itu gempa ya, gempa, kemudian baru COVID, gitu kan. Nah ini yang apa namanya dari proses new normal, kemudian sekarang kita harus PPKM, gitu kan. Ini sudah hampir 2 minggu kita PPKM di Kota Mataram. Kemudian di Kota Mataram sendiri untuk wisatawan ya, kita juga sudah menerapkan sistem CHSE ya di hotel-hotel yang kita miliki, dari 130 di hotel, kemudian sekitar 400-an guide yang kita miliki dari 250-an itu sudah apa namanya, dari 500 orang 20% sudah vaksin, itu termasuk dari Dinas Pariwisata Kota Mataram, dan 130 orang di Kota Mataram itu 80 orang sudah vaksin, jadi 80% ya sudah vaksin untuk pramuwisata kita, gitu kan. Nah, kalau hotel dan restoran itu sudah vaksin itu 90% ya, sudah proses vaksin. Kemudian hotel-hotel kita sudah siap ya dengan protokol COVID-19. Nah, tentunya dengan harapan kita di sini dengan adanya Forka Indonesia, mari kita promosikan bagaimana apa namanya, untuk wisatawan berkunjung datang ke sini. Saya mengajak Forka Indonesia untuk sama-sama. Tidak perlu kita buat paket wisata virtual ya, atau paket wisata yang di sini yang apa namanya, yang tentunya teman-teman Forka bisa datang ke Kota Mataram. Nah, ada satu lagi baru-baru ini dalam kondisi COVID, kondisi PPKM, Kota Mataram mengikuti salah satu ajang kompetisi Desa Wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Salah satunya adalah Pok Darwis Tanjung Samudra yang ada di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbile, Kota Mataram. Jadi ini yang sedang dipersiapkan teman-teman, dan mudah-mudahan bisa masuk dalam kategori Anugerah Pariwisata Indonesia 2021. Iya. Nah, mungkin sekedar itu yang gambaran ya, yang ada di Kota Mataram. Makasih Bapak. Terima kasih. Lalu Bapak kalau melihat kesiapan dari sektor perhotelan, tadi sudah vaksin, terus kemudian sudah menyiapkan semuanya, sejauh ini sudah ada perubahan Pak untuk para wisatawan yang hadir, atau masih belum untuk saat ini? Jadi kondisi saat ini, kalau dilihat dari kita harus tentukan dari okupansi. Jadi berdasarkan kemarin kita dengan koordinasi dengan Asosiasi Hotel Mataram, ya, okupansi di bulan Juli ini closing di angka 30% untuk okupansi di Kota Mataram. Jadi Kota Mataram yang kita lakukan di Badan Promosi itu adalah gusuk ke hotel-hotel, kemudian melakukan hal-hal yang yang mungkin bagi kami itu cara untuk mendekatkan wisatawan. Misalnya ketika ada wisatawan datang di kota, terus di kota, itu kan melakukan protokol CHSE, gitu kan, harus sudah vaksin, minimal vaksin pertama, kemudian rapid test atau antigen itu saat kita di hotel. Nah, itu kita persuasif juga kepada wisatawan untuk memberikan kenyamanan, gitu kan. Nah, di beberapa tempat juga saya kalau keliling malam, ya, itu sambil bawa masker, gitu kan. Ini aja saya udah siapin masker ini untuk wisatawan yang berkunjung ini kan. Jadi Badan Promosi itu ya membuat
kenyamanan wisatawan. Alhamdulillah dari selama apa namanya new normal ini saya ketemu dengan wisatawan di kota itu ada sekitar 15 orang ketemu dan saya kasih masker gitu loh. Jadi welcome to Mataram, you are my brother, you are my big sister. Saya bilang gitu kan. Nah, jadi mereka sangat senang sekali ya ketika kita sapa. Karena pariwisata itu kita jual itu adalah keramahan ya, di pariwisata. Jadi pada bulan Juli 30% gitu kan untuk pariwisatanya. Oke. Bapak, lalu tadi yang seperti Bapak sampaikan memang banyak sekali ya sektor pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Saya sudah pernah datang. Contohnya saya pernah ke Tinggal Iya. Gili dengan ke Pemandaian Telaga Nirwana atau Iya. apa itu namanya, saya lupa. Nah, itu kalau melihat banyaknya pariwisata itu sejauh mana sebenarnya pariwisata di Lombok itu berperan dalam meningkatkan UMKM dan juga tenaga kerja. Ya. Oke, baik. Jadi kalau secara umum ya, kalau bicara UMKM, jadi kalau pariwisata keterlibatan UMKM, misalnya di Kota Mataram ini. Di Kota Mataram itu misalnya di wilayah Luang Balok ya, ada wilayah Luang Balok, itu ada gerai-gerai pariwisata yang ada di sana, lapak-lapak yang masyarakat itu sekitar 50-an orang, gitu kan. Nah itu yang ikan bakar, dan itu melibatkan UMKM, gitu kan. Dan alhamdulillah pelan-pelan ikan bakar Luang Balok ini menjadi salah satu tujuan juga untuk kuliner ya. Nah selain itu juga sate rembige, kemudian sate rembige ini kan sekarang udah pemesanan juga sudah banyak yang online ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau pesan sate rembige, kemudian ayam taliwang, ayam taliwang itu udah masuk naik di kapal Garuda itu ya Pak ya. Nah, dulu jadi iya bisa. Jadi dengan sistem di kemasan ini diindustrialisasi ya kemasannya. Nah, jadi kalau ada yang mau pesan ayam taliwang itu bisa dipesan itu. Ya. Nah, bagi yang ibu-ibu, bagi yang cewek-cewek ya, terutama ini, untuk tambah-tambah hiasan, itu di Mataram ini kenal dengan mutiara ya. Mutiara. Nah, jadi ketika masuk kota Mataram dari bandara, jadi nanti sekitar 1 kilo sebelum bandara, sebelum masuk kota, ada ketemu tembolak pelangi. Nah, tembolak pelangi itu bisa kelihatan mutiara Mataram Metro yang di atasnya ada simbol mutiara. Nah, mutiara Lombok itu ada juga di kota Mataram. Jadi Mataram Trade Center itu salah satu tempat yang di wilayah Skardele. Nah, jadi itulah yang mutiara ekspor yang disiapkan dari kota Mataram Lombok ya. Nah kemudian tadi sebut soal Gili ya, karena kalau bicara pariwisata itu kan nggak boleh borderless ya. Nah, kita menyebut. Nah kalau Gili tetap dibuka semua tempat, cuma pembatasan. Kemarin waktu PPKM memang untuk semua orang yang masuk ke kota Mataram itu terjadi penyekatan ya di pintu masuk kota Mataram. Asalkan menunjukkan pernah vaksin, kemudian pernah swab, semua atau PCR antigen, nah itu boleh masuk kota. Nah terus di Gili, suasana di Gili tentunya tidak seramai yang sebelumnya, gitu kan? Ya masih posisi bertahan semua karena Gili, kan ada 2 ya. Nah, kalau yang di Lombok ya, yang itu ada Gili, kemudian Gunung Rinjani ini jadi destinasi penariknya. Ditambah lagi dengan adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang di Kek Mandalika yang sebentar lagi ya akan ada yang sebelumnya kan MotoGP tapi diganti menjadi motorbike yang dalam waktu dekat ini. Nah, kaitannya dengan Kek Mandalika di pantai sebelah barat kota Mataram yang areal yang 9 kilo itu masuk kawasan Sunset Road. Nah, jadi untuk teman-teman yang masuk ke kota bisa
bisa Itu pantai sunset apa ya, ya Pak? sore Pantai hari, Senggigi. gitu kan? Nah, di kawasan itu. Enggak, pantai Mataram itu ada Pantai Luang Balo, ada Ampenan. Kalau di Ampenan tuh Anjungan Satu Hati di Ampenan. Jadi kulineran masyarakat juga banyak di sana, seafood banyak di sana. Ada sekitar 200-an itu yang jualan di sana. Tinggal dipilih aja, mau ikan bakar, ayam bakar, kemudian seafood dan yang lainnya kan tergantung maunya kita lah kan. Karena pariwisata itu kita have fun aja kan, mau happy kan. Ya. Di pojoknya itu ada Anjungan Satu Hati. Bagi yang mengungkapkan perasaan, keinginan dan semuanya, gitu kan? Janjian aja di Lombok, gitu kan? Terus ada Pantai Gading, gitu kan? Ada Pantai Mapak juga, gitu kan? Nah, Lembak ini juga di pantai ini apa namanya di Luang Balo itu di teman-teman yang Tanjung Samudra yang di Pok Darwis itu ada yang mengembangkan ini untuk para layang ya, tapi menggunakan motor. Jadi untuk teman-teman yang itu bisa menggunakan fasilitas itu. Inilah kreativitas teman-teman yang ada di Kota Mataram. Nah, selebihnya sekarang dengan masa pandemi, gitu kan? Yang tadi UMKM juga itu bisa pesan order, gitu kan? Grab, Gojek itu sudah banyak juga menggunakan aplikasi yang teman-teman wisatawan yang dari hotel-hotel juga bisa memesan, gitu kan? Cepat sekali perkembangan itu. Apa namanya perkembangan ini? Jadi, nah kemudian selain itu juga di e-sport di Mataram ini juga cukup berkembang, ya karena itu kreatif itu karena ada mahasiswa juga. Nah kemudian di kalangan adik mahasiswa itu banyak juga yang mengembangkan bisnis mereka, ya kuliner kemudian kayak ayam geprek, kemudian apa namanya pelecing kangkungnya itu udah banyak yang online itu kan asik itu. Nah jadi sekarang kalau untuk mengatasi keadaan pandemi dari sektor UMKM sudah mulai masuk ke ranah online ya Pak ya, sudah mulai dilayani online ya berarti ya? Iya. Kalau iya online. Jadi penting juga untuk Forka bagaimana juga mendesain untuk bisnis apa namanya untuk riset baik riset ya atau terutama usaha yang kaitannya dengan virtual, gitu kan? Karena sekarang kita bagaimana move on dari kebiasaan kita yang offline menjadi online. Karena diproyeksi kemarin ada yang saya baca di buku Outlook Pariwisata sama tren pariwisata 2021 itu sampai 2023. Nah, jadi yang banyak berkembang sekarang yang bisnis digital online, kemudian seperti apa namanya digitalisasi fashion, kriya, kemudian kuliner, gitu kan, nah, banyak sekali sekarang. Lalu Pak, sebenarnya kalau dari segi UMKM-nya, kalau dari penggeraknya sendiri itu siapa Pak penggerak paling banyak di sektor pariwisata khususnya di Mataram dan sekitarnya? Oke, jadi penggerak pariwisata stakeholder ya Mataram, gitu kan? Karena kita tidak bisa kerja sendiri, ya. Tentunya kan dari pentahelik pariwisata ya, ABCGM ya, dari akademisi, kemudian dari profesi, gitu kan? Ada government, kemudian ada juga dari teman asosiasi. Nah, di sini alhamdulillah ya teman kita berkoordinasi banyak sekali. Misalnya dalam hal kebersihan, misalnya di Lombok di sini ada LCC ya, Lombok Creative Community. Jadi itu soal penanganan sampah, kemudian kebersihan itu kan. Paling tidak 3 bulan sekali itu ada kegiatan bersama untuk melakukan voluntary tourism. Nah kemudian melibatkan apa namanya mahasiswa ya 4 atau 5 kampus ya, yang di sini dan alhamdulillah ya, banyak membantu lah dalam pariwisata. Nah kemudian ada beberapa tokoh-tokoh pariwisata yang banyak membantu kita juga di sini, termasuk salah satunya adalah dari pemerintah itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram yang luar biasa di Zardeni ya. Nah, itu luar biasa gerakan-gerakan beliau gitu kan. Jadi prinsip beliau talk less do more. Nah, gitu kan. Jadi
kemarin beliau mengajak kita semua itu apa namanya merecovery ini tempat destinasi pariwisata itu, beliau ikut ngechat langsung gitu. Nah, luar biasa itu kan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram gitu kan. Nah, kemudian juga ada beberapa teman-teman gitu kan, ada misalnya di kota yang salah satu juga owner ayam Taliwang, itu ada apa namanya, ada Bang Taufar Rahmadi. Nah, itu ownernya yang ayam Taliwang, nah, yang dulu pernah di tim Sisik Mempar, tim percepatan 10 Kemenpar, Bang Taufan Rahmadi. Nah, kemudian juga di sini ada Pak Dr. Halus Mandala, yang Ketua STP Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, yang juga luar biasa. Yang, di sana ada mahasiswa pariwisata, ada sekitar 1.230-an mahasiswa yang ada di sekolah itu, yang terus menginspirasi kita, gitu kan? Jadi memang apa dari para milenial dan juga dari semua kalangan ikut berkontribusi ya Pak ya. Dan memang seharusnya memang anak-anak muda memang harus Iya, betul. ikut berkontribusi memang. Oke, Iya. Pak. Iya, betul. Milenial di kota ini luar biasa. Jadi di tempat-tempat angkringan, kemudian tongkrongan-tongkrongan, sekarang udah banyak sekali itu milenial yang kreatif-kreatif, gitu kan? Jadi apa namanya, mempromosikan, kemudian kayak kedai-kedai kopi itu banyak itu, gitu kan? Dan alhamdulillah kita di Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram, hotel aja di sini 137 hotel. Jadi sebulan aja udah habis kita kunjungi, gitu kan? Belum lagi yang angkringan kopi, kemudian terus kita endorse gitu kan? Jadi ya, tuh. Kemudian teman-teman guide itu sekitar 200-an orang pegiatnya itu. Jadi di sini enak kita kalau buat kegiatan itu, tinggal koordinasi komunikasi cepat. Tapi memang datang ke Lombok itu memang ya kan? Karena semangat gotong royongnya masih tinggi. Rilis stres dan juga memang untuk liburan ya Pak ya. Untuk mencari suasana baru. Iya, itu untuk liburan. Nah, ya bisa di Kota Mataram juga. Nah, teman-teman bisa ke Sembalun misalnya kan gitu. Kemudian bisa ke wilayah selatan gitu kan, ada apa namanya? Wilayah Ekas, kemudian Pantai Pink di sana gitu kan. Nah, kalau wilayah Pulau Sumbawa, nah ini sekitar Pulau Sumbawa itu ada Pulau Moyo di sana, Lady Day Island. Nah, jadi Lady Day aja udah ke sana. Nah, lagi teman-teman ini belum ke sana ini, apalagi ketua Porka ini harus datang ke NTB, ke Lombok ini, Pak, mengadakan riset bersama. Terus di Bima itu ya, boleh, silakan. Nah, jadi intinya kan gini, kan kalau kita kan fundraising sifatnya membuka keran sebesar-besarnya gitu kan. Namun ada dengan kondisi pandemi ini kan sudah apa namanya, kan sebelumnya kan kita kebanyakan ke mass tourism. Nah, sekarang setelah pandemi ini kan kita juga harus bisa move on ya ke apa namanya, ke dengan cara-cara hal yang terbarukan gitu kan. Nah, dengan kondisi yang sama hampir di semua daerah juga itu gitu. Sementara juga satu sisi di beberapa negara kita juga kena ban ya istilahnya, karena angka COVID juga cukup tinggi gitu kan. Nah, jadi ini tinggal bagaimana kita apa namanya memanfaatkan teknologi yang ada gitu kan dengan WFH, kemudian untuk terus kita gencarkan gitu kan. Gitu kan. Kalau kita di Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram 24 hours for promotion. Jadi terus gencar terus gitu kan, gitu, bersama gitu. Nah, selebihnya itu juga untuk teman-teman atau untuk para traveler yang masuk Kota Mataram, NTB Lombok Nusa Tenggara Barat juga dikenal dengan NTB dengan friendly tourism ya, seperti wisata halalnya. Jadi silakan nanti bisa di Islamic Center ya. Nah, kemudian kalau mau wisata religi yang bagi yang non apa namanya yang bisa ke ini apa namanya ke Mayure juga bisa di sana gitu kan. Ada situs-situs kebudayaan, kemudian ada museum juga kita di sini. Jadi banyak lah ya, tinggal apa tergantung kebutuhan dari teman-teman gitu kan. Karena terutama untuk pariwisata ini adalah tugas kita adalah apa nih, melayani orang yang mau senang-senang. Itu pariwisata ini kan, mau happy.
Nah, bagi yang kurang happy datang ke Lombok ya, datang ke Mataram. Nah, ada satu lagi juga di Mataram. Mataram itu juga punya 0 kilometer. Di mana itu, Pak? Punya 0 kilometer. Ada di kota Mataram. Nah, jadi kita baru punya 0 kilometer, tapi karena sebenarnya kemarin kan mau recovery untuk dibuatkan tubuh, cuma karena COVID ya, karena ini terfocusing dan semuanya, kan ada di 0 kilometer kota Mataram. Itu nanti jelasnya langsung aja kota Mataram. Nah, di kota Mataram itu ada pohon kenari yang ada jalan itu sekitar 60-an banyaknya. Ya, itu yang pohon kenari itu ditanam pada zaman Belanda dulu. Jadi yang di tempat lain tidak ada di kota Mataram. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang Belanda itu banyak kesini hanya untuk apa namanya, lihat pohon kenari, kemudian riset dan yang lainnya. Kemudian yang uniknya lagi di kota Mataram ada makam salah satu jenderal, Jenderal Van Ham ya, yang dulu pada zaman pra kemerdekaan, gitu kan, terjadi pertempuran di sini dengan apa namanya masyarakat Lombok di sini, meninggallah ini apa namanya jenderal, salah satu jenderal Van Ham yang ada di kota Mataram. Nah, jadi Lombok ini pernah berjaya pada zamannya ya. Sampai sekarang pun Lombok memang masih tetap berjaya ya Pak ya, karena memang potensinya luar biasa sekali. Ya memang kalau bicara potensi, terutama setelah adanya Kek Mandalika ya kemarin. Jadi kalau kota Mataram itu kan kalau sektor pariwisata ini kan di MICE sebenarnya, gitu kan, di MICE. Namun dengan Kek Mandalika itu bertambah, karena untuk Mataram saja kesiapan kita misalnya kemarin untuk hotel dan restoran, gitu kan, Mataram dari 137 hotel itu kita sudah siap sekitar 4.500 sampai 5.000 kamar kita sudah tersedia. Jadi salah satu tempat yang paling siap untuk akomodasi itu di kota Mataram, gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau masuk kota Mataram tinggal pilih mau Melati, mau bintang 2, mau bintang 3, mau bintang 4, kita ada semua, gitu kan. Silahkan Pak Ketua buat acara di sini, gitu kan. Nanti kalau soal apa namanya, sudah teman-teman Porka nanti ketemu sama kita. Nanti kalau soal harga nanti kita mintain promosinya ya, promonya. Baik, ya. Pak, tapi kalau kita berbicara tentang PPKM lagi ini sebenarnya dampaknya terlalu serius nggak sih yang dirasakan sama UMKM di sana? Mungkin karena berbeda-beda ya antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, kalau yang dari Mataram ini? Ya, kalau kalau di Mataram dengan kondisi PPKM itu kan sebenarnya PPKM ini pembatasan bentuk aktivitas ya. Jadi tujuannya baik ya, penyebaran virus COVID-19 di Kota Mataram. Nah, kalau dampak semua kita merasakan untuk itu. Nah, kemarin dari pemerintah Kota Mataram melalui Pak Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana ya melakukan roadshow dan turun bersama Bapak Camat, kemudian Pak Lurah ya untuk menyentuh masyarakat kita ya, terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga dari beberapa asosiasi juga pada turun kemarin seperti HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga turun ya untuk membantu ya masyarakat yang terkena COVID yang terdampak gitu kan. Nah, itu baik ke masyarakat ke UMKM-nya, kemudian ke beberapa tokoh-tokoh juga gitu kan. Nah, karena dalam COVID-19 ini memang bukan hanya Kota Mataram saja sebenarnya kan, semua terdampak. Kemudian Kota Mataram kan sebagai sebagai pusat kota. Di sini kan ada 4 kabupaten kota di luar Kota Mataram kalau di Pulau Lombok gitu kan. Nah, kemudian 5 kabupaten kota berada di satu kota sama 4 kabupaten juga di Pulau Sumbawa. Nah, jadi
Di Kota Mataram ya kita recovery kan tinggal sebentar lagi, tanggal 2 ya baru dibuka gitu kan. Dan eh, pemerintah juga sudah menyiapkan vaksin ya, baik itu pemerintah kabupaten juga provinsi, itu ada yang pendaftarannya online, ada yang offline gitu kan. Itu ikhtiar pemerintah yang sudah dilakukan dan cukup luar biasa bersama yang apa namanya terus saling menggalang ya kebersamaan gitu kan. Nah, ya mati dengan kondisi pariwisata hari ini ya bisa kita bilang kan untuk apa namanya kita harus membiasakan diri. Jadi kalau saya lihat di Outlook pariwisata, di tren pariwisata itu sampai 2023 itu kelihatan anunya gitu kan. Apa namanya baru tracking pariwisatanya gitu kan. Nah, yang bisa kita bilang ya restart, kemudian rebound pariwisata dan yang lainnya lah ya. Kondisi kita ini. Namun dalam kondisi COVID-19 ini ada beberapa sektor industri yang memang melambung ya, gitu kan, yang saya lihat naik anunya itu kan, misalnya kayak ini apa namanya game-game online. Iya. Nah, game-game online itu kan bagian daripada konten-konten kreator yang luar biasa, gitu kan. Nah, sekarang apa namanya ya teman-teman udah bisa itu apa merasakan sendiri. Bagi yang suka main bola, yang biasa lari main bola, kemudian di lapangan luas, sekarang itu sudah bisa main game main bola, gitu kan, malah dapat hadiah, gitu kan. Sekarang aja orang misalnya buat TikTok berhadiah, gitu kan. Gitu kan. Nah ini bagus ini. Forka ini harus menangkap ini. Oke. Jadi mungkin sebelumnya saya mau ke Mas Lutfi dulu ya Pak, sebentar. Jadi Mas Lutfi kalau tadi kita udah menyimak kita menyimak ke pemaparan Pak Iswandi, sebenarnya apa sih value yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan strategi untuk meningkatkan pariwisata ya untuk kedepannya. Mungkin bisa di-sharing dari sisi akademisi. Terima kasih Mbak Najim dan Pak Iswandi tadi pemaparan yang cukup jelas dan sangat detail Pak Iswandi terkait apa sih potensi wisata di Mataram, kemudian bagaimana kondisinya, bahwa misalnya tadi Bapak Iswandi menyampaikan sekarang okupansi hotel turun sampai 30% saja, itu kan tentu pelaku industri pariwisata misalnya pengelola hotel harus mikir banget nih buat tetap mempertahankan karyawannya atau dan sebagainya. Tentu sejauh ini kita ya hampir semua sektor ekonomi terdampak pariwisata ya. Mungkin beberapa yang kemarin data BPS terakhir nggak terdampak atau tetap tumbuh positif kayak pertanian, kemudian telekomunikasi itu nggak terdampak. Gitu. Mungkin kemudian juga digunakan teman-teman yang masih kecil-kecil buat main game, itu kan sektor telekomunikasi masih tumbuh. Kalau beberapa ya sebelum mohon maaf Pak Iswandi, ini saya menyampaikan hasil beberapa pembacaan saya. Jadi saya baca beberapa referensi. Memang secara global ya pandemi ini mempengaruhi perilaku atau ya perilaku konsumen secara global ya, bukan cuma di Indonesia. Jadi ada beberapa perubahan perilaku dari konsumen. Kalau saya baca di rilisnya terbaru, rilis risetnya dari PricewaterhouseCoopers yang untuk bulan Juli 2021 ini, jadi konsumen secara global ini ada beberapa tren. Yang pertama, misalnya mereka more digital atau mereka lebih pesan apa-apa sekarang lebih ke digital. Kemudian yang kedua adalah more health conscious. Jadi mereka kesadaran akan kesehatannya mulai tumbuh juga. Jadi pandemi ini efeknya berdasarkan hasil riset tadi, kesadaran akan kesehatan terhadap kepada masyarakat ini mulai tumbuh. Ya mungkin yang sebelumnya suka ngerokok sekarang mulai dikurangi karena apa? Karena mungkin COVID juga berpengaruh ya paru-paru dan sebagainya. Tren yang ketiga more eco-friendly atau lebih konsumsi baik produk maupun jasa yang ramah lingkungan. Ini adalah satu tren yang bagus. Jadi dari riset tersebut
Misalnya kalau beli jajanan atau kemas jajanan, mereka lebih suka yang kemasannya ya, yang nggak berasal dari plastik, kresek dan sebagainya. Itu akan lebih menarik. Karena apa? Karena konsumen ya kan milenial dan juga generasi Z sekarang mulai sadar tentang isu-isu kayak pemanasan global dan sebagainya. Itu yang tren yang ketiga. Yang keempat, mereka mulai more price sensitive ya. Pandemi ini akhirnya bikin orang sadar juga bahwa kita butuh nabung nih, kita butuh punya tabungan kalau kalau suatu saat di kondisi-kondisi yang nggak kita harapkan. Jadi kita punya saving, kita nggak mengalami krisis secara finansial yang lebih parah. Jadi walaupun nanti ya, saya yakin nanti baik sekarang maupun pasca pandemi ya, semoga pandemi segera berakhir, konsumen pariwisata ya, pelaku apa namanya, orang-orang yang akan berwisata nanti akan lebih sensitif terhadap harga. Mungkin mereka kalau beli di UMKM akan nawar, kalau nyari paket pariwisata yang lebih murah. Karena apa? Karena kesadaran konsumen akan saving atau menabung ini akan lebih tinggi. Yang terakhir adalah more lokal. Jadi tren yang dari riset tadi, dari riset PwC atau lembaga PricewaterhouseCoopers tadi bilang kalau ya karena pandemi ini kita kan mohon maaf ada PSBB, kemudian ada lockdown kalau di luar negeri, ada PPKM dan macam-macam. Akhirnya mobilitas terutama kalau yang antar negara kan tentu sangat dibatasi ya. Pasti di Mataram juga di lokasi Pak Iswandi wisatawan mancanegara tentu mungkin sangat terbatas atau bahkan nggak ada ya. Ini akhirnya ada tren bahwa masyarakat akan semakin mengkonsumsi atau ya berkunjung ke lokasi-lokasi wisata lokalnya jadi lingkungannya. Misalnya kalau orang Mataram ya di Mataram, kalau saya di Jepara misalnya, sekarang saya di Jepara, ya nyari wisata-wisata Jepara. Itu yang hari ini mungkin pelaku industri pariwisata harus mulai aware dan ya karena kita kan memuaskan konsumen gitu Pak ya. Kalau pemasaran itu kan tujuannya kepuasan konsumen. Jadi ketika konsumen mulai berubah perilakunya, tentu kita harus menyesuaikan. Itu sih Mbak Najim. Jadi ada beberapa perubahan dalam perilaku konsumen secara global. Oh, ini apa namanya? Tadi benar banget Pak. Ini salah satu yang tadi saya juga ingin sampaikan. Jadi yang aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan saat ini bagi pelaku industri pariwisata adalah CHSE. Jadi cleanliness, healthiness, safety, dan environment ini harus baik sekarang ya maupun nanti setelah pandemi, misalnya pandemi sudah mulai bisa diatasi, 4 faktor ini, cleanliness atau kebersihan, kemudian healthiness, kesehatan. Jadi misalnya wisata-wisata bisa ditunjang dengan jogging track atau lokasi yang ada fitness center dan sebagainya di hotel-hotel, itu akan lebih jadi daya tambah atau nilai tambah bagi lokasi atau destinasi wisata ya, karena healthiness, kemudian safety ya, keamanan, kemudian environment. Jadi orang sekarang itu walaupun eranya sudah digital, sudah sangat modern, generasi milenial macam-macam istilahnya, tapi hasrat atau keinginan mereka untuk dekat dengan alam, untuk memberikan sumbangsih kepada lingkungan itu cukup tinggi. Jadi ini mungkin bisa nanti jadi salah satu pertimbangan untuk pelaku industri pariwisata. Itu sih menurut saya yang sejauh saya baca dari beberapa referensi. Oke, iya, iya Mas Lutfi. Jadi saya juga setuju sebenarnya kalau pandemi ini mengajari kita itu lebih setidaknya itu hidup lebih sehat, lebih peduli dengan diri kita sendiri, dengan kesehatan dari yang sebelumnya mungkin merokoknya lebih banyak, sekarang mungkin sudah mulai mengurangi untuk merokok gitu ya. Tapi ini kesempatan saya mau nyapa dulu ke teman-teman yang masih membersamai kita live kali ini. Bapak, ini ada satu pertanyaan dari audiens. Jadi pertanyaannya adalah dari Ata_NRD, apa pandangan Bapak soal aturan PPKM yang berdampak pada ekosistem pariwisata? Mohon diulangi. Halo? Ya Ke Pak, siapa dulu ya? pertanyaannya itu Oke, aja. Pak.
Jadi saya bantu, mungkin Mbak Najim mengalami gangguan. Apa pandangan Bapak soal aturan PPKM yang berdampak pada ekosistem pariwisata? Itu Pak, untuk Pak Iswandi pertanyaannya. Oh iya, ya. Jadi kalau bicara dampak ya, semua kita terkena dampak soal PPKM ini, gitu kan. Namun ada satu sisi yang apa namanya, yang memang harus dipikirkan kan, masalah kesehatan ya, masalah hajat hidup orang banyak, gitu kan. Namanya pemerintah tentunya ketika sudah di apa namanya, udah jadi keputusan, tentunya udah keputusan presiden ya tentang PPKM ya, gitu kan. Kalau kami dari Badan Promosi ya kita ikuti dan kita taati, gitu kan. Dan alhamdulillah di Kota Mataram, jadi sejak mulai dicanakan PPKM sampai besok akan berakhir tanggal 2, gitu kan, dengan tertib masyarakat di sini, masyarakat pariwisata semua mengikuti, gitu kan. Kemudian di hotel-hotel itu dengan sistem CHSE-nya juga, kemudian di beberapa tempat destinasi pariwisata itu di apa namanya, digalakkan semua, dan alhamdulillah vaksin-vaksin juga sudah mulai divaksin, kemudian baru sebagian juga sudah di level 1, kemudian tinggal bagian juga menunggu di level 2 vaksinnya, gitu kan. Nah, jadi lebih pada aspek kesehatannya gitu. Nah, kemudian tentu kan setelah PPKM ini, gitu kan, kesiapan kita tentunya kan kita sudah melakukan kesiapan. Nah, tentunya tinggal kita menghadapi ya kondisi setelah PPKM ini, siap dengan apa namanya, dengan masyarakat sudah vaksin, kemudian dengan standar prokes, gitu kan. Gitu. Dan kita harus siap dengan kondisi apa namanya, jangan kita alat, gitu kan. Siap tidak siap harus siap, gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau mau boleh sharing, jadi memang di sini di Kuala Lumpur sendiri ini Pak, sekarang saya di Kuala Lumpur, jadi kita benar-benar nggak boleh masuk ke masjid kalau kita belum vaksin sampai yang kedua. Jadi memang mau nggak mau vaksin ini satu keharusan yang kita jalani, dan juga bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk tetap sehat mungkin ya, terlepas dari isu-isu yang vaksin ini begitu dan begini dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya boleh Bapak, boleh. Sebentar lu, bisa catatan sedikit. Jadi nih, Kota Mataram ya, jadi di masa PPKM itu di semua tempat ibadah ya, tempat ibadah, kemudian sentra-sentra publik, kemudian di destinasi saja, gitu kan, itu di apa namanya, diberlakukan PPKM dengan standar prokes semua. Dan alhamdulillah dengan ketaatan warga kota, gitu kan, kemudian dibantu dengan TNI Polri, alhamdulillah kita bisa melalui semua proses itu. Dan ya, tentunya kan ini saya sampaikan lewat forum yang sangat terhormat melalui diskusi di Forka ini, gitu kan. Saya menyampaikan salam masyarakat Kota Mataram, gitu kan, kepada Forka. Tentu melalui Forka inilah, gitu kan, kami menitipkan pesan dari masyarakat Kota Mataram, teman-teman pariwisata Kota Mataram, untuk melalui Forka ini menjadi corong bagi promosi pariwisata Kota Mataram, Lombok, Tenggara Barat. Baik, sepertinya kita udah banyak dapat insight malam ini tentang pariwisata dari Lombok, Bapak ya. Apalagi kita teman-teman yang belum pernah ke Lombok, mungkin kita bisa nanti teman-teman yang ingin ke Lombok bisa hubungin Forka dulu. Dari Forka nanti kita bisa sambungin ke Pak Iswandi. Oke, mungkin untuk teman-teman yang telat bergabung, jadi saya mau meringkas ulang apa yang udah disampaikan oleh Pak Iswandi, bahwasanya Lombok ini salah satu pulau tercantik di Indonesia, ini punya banyak sekali potensi dari kuliner, tempat wisata, tempat ibadah, dan juga lain-lain. Dan juga Kota Lombok masuk dalam anugerah desa wisata yang baru saja diagendakan. Kemudian terlepas dari itu semua, Lombok juga sudah melakukan inisiasi kegiatan ekonomi yang mulanya offline dan sekarang sudah mulai online. Masyarakat sudah familiar dengan
aktivitas transaksi online gitu ya, dan juga meskipun pandemi ini masih menghantui dunia pariwisata, pemerintah dan juga masyarakat sekitar nggak lepas tangan. Jadi mereka, para pemerintah itu masih turut membantu juga, ikut menyemarakkan semangat para penggerak pariwisata di Kota Lombok. Dan kemudian kalau tadi menyimpulkan dari Mas Lutfi, ada beberapa perubahan yang memang kita sadari ketika pandemi ini terjadi, yaitu diantaranya kita lebih aware dengan kesehatan, kemudian kita lebih menyadari tentang isu pemanasan global, yang terpenting sadar tentang finansial, seperti itu. Oke, Bapak, karena kalau live di Instagram itu terbatas waktu, kadang suka tiba-tiba mati sendiri, kita mencoba untuk menutup lebih awal. Kira-kira Bapak ada statement yang ingin disampaikan ke teman-teman audiens? Oh ya, oke, baik. Sahabat-sahabat Forka Indonesia, jadi kan melalui forum yang terhormat dan resmi ini, saya menyampaikan, ayo ke Kota Mataram, mari kita liburan ke Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ayo ke Mataram, molah-solah di Mataram. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk Forka. Kita beruntung sekali malam ini. Terima kasih juga untuk Mas Lutfi udah mau sharing tentang tentang materi yang menarik juga. Mungkin untuk kesempatan lain kita bisa sambung lagi. Terima kasih Bapak. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.